Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Yunia Kurniawati, NPM 190046. Eh, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu komunikasi lisan dan juga presentasi bisnis. Langsung saja pada pokok pembahasannya. Saya akan menjelaskan apa itu komunikasi lisan terlebih dahulu. Komunikasi lisan itu merupakan bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara langsung kepada lawan bicaranya. Nah, biasanya komunikasi lisan ini dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu berhadapan secara langsung. Contoh dari komunikasi lisan ini adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan cara bertatap muka. Salah satu ciri-ciri dari komunikasi lisan yaitu terikat waktu. Maksud dari terikat waktu ini adalah komunikasi ini hanya bisa terjalin pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya, kelebihan dari komunikasi lisan. Kelebihan komunikasi lisan ini ada 3. Yang pertama, memerlukan waktu yang lebih singkat. Hal ini dikarenakan komunikasi ini dilakukan ketika 2 orang berhadapan, sehingga waktu yang digunakan relatif lebih singkat. Yang kedua, memerlukan biaya yang lebih sedikit. Hal ini dikarenakan saat kita melakukan komunikasi secara lisan, kita tidak menggunakan suatu alat apapun, sehingga biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit atau bisa dibilang tidak ada. Komunikasi lisan ini juga tentunya memiliki tujuan. Tujuan dari komunikasi lisan ini adalah yang pertama, agar pesan atau informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh penerima informasi, dan yang kedua, supaya kita lebih bisa mengerti perasaan dari lawan bicara kita atau si penerima informasi tersebut. 3. Bisa dilakukan oleh siapapun asalkan dia mengerti bahasa yang sama, atau siapapun bisa melakukan komunikasi lisan asalkan saling mengerti apa yang diucapkan. Nah, ada juga kelemahan komunikasi secara lisan. Kelemahan dari komunikasi secara lisan ini yang pertama, memerlukan penyesuaian di dalam berkomunikasi. Maksud dari memerlukan penyesuaian di dalam berkomunikasi ini, kita sebagai pembicara tentunya kita harus bisa menyesuaikan diri dalam berkata-kata terhadap lawan bicara kita. Contohnya, mengerti perasaan lawan bicara kita sehingga kata-kata yang akan kita ucapkan tidak menyinggung perasaan dia. Kedua, berkomunikasi secara lisan lebih memerlukan kata-kata ataupun penjelasan yang lebih terperinci. Yang ketiga, tidak dapat dipakai sebagai dokumentasi tertulis. Karena kita berbicara secara lisan, tentu saja tidak ada bukti ataupun dokumentasi secara tertulis. Yang keempat, komunikasi lisan biasanya kurang ada ketegasan di dalam isi pokok pembicaraannya. Kapan komunikasi lisan itu dapat digunakan? Komunikasi lisan itu dapat digunakan ketika kita memerlukan umpan balik secara cepat ataupun dalam bentuk yang sederhana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu presentasi bisnis. Presentasi bisnis itu adalah sama dengan kita menjual gagasan. Ini maksudnya komunikasi yang praktis atau bersifat informatif dan persuasif dengan cara menguraikan informasi secara jelas dan biasanya disertai oleh suatu ajakan agar pesan atau gagasan bisa diterima oleh khalayak. Presentasi bisnis ini biasanya dapat berupa laporan kemajuan wawancara, media presentasi, proposal proyek, penjualan, dan lain-lain. Tujuan dari presentasi bisnis itu sendiri tentu saja untuk mendapatkan umpan balik. Presentasi ini juga biasanya memberikan data dan informasi dari pembicara kepada audiensnya. Nah, berdasarkan tujuannya, presentasi ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada
presentasi persuasif, di mana presentasi persuasif ini adalah presentasi yang tujuannya untuk meyakinkan, menarik minat, dan berusaha mendapatkan keyakinan dari orang lain. Contohnya adalah presentasi yang dilakukan oleh agen asuransi kepada para nasabahnya. Yang kedua yaitu presentasi penjelasan. Presentasi ini tujuannya untuk memberikan gambaran, meningkatkan pemahaman, serta menjelaskan hal-hal tertentu. Biasanya presentasi seperti ini dilakukan oleh dosen kepada para mahasiswanya untuk menyampaikan suatu materi. Dalam presentasi ini, seorang dosen harus memperhatikan poin-poin yang akan disampaikan, sehingga penjelasan yang dia sampaikan akan lebih mudah dimengerti oleh para mahasiswa. Ketiga yaitu presentasi instruksional. Presentasi ini biasanya menekankan pada bagaimana cara kita melakukan sesuatu. Nah, jenis presentasi ini biasanya memerlukan keterlibatan orang banyak. Karena itu materi yang digunakan dalam presentasi ini biasanya relatif lebih sederhana dan mudah untuk dipahami oleh orang banyak. Selanjutnya yaitu presentasi laporan. Presentasi ini tujuannya untuk memberikan informasi atau data tertentu. Presentasinya biasanya lebih bersifat spesifik, menyajikan fakta dan data biasanya langsung pada pokok permasalahannya. Terakhir yaitu presentasi pelatihan. Presentasi ini biasanya diberikan pada kegiatan-kegiatan pelatihan. Contohnya saja pelatihan pada karyawan baru di suatu perusahaan. Nah, mungkin hanya sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.